Ya, silakan, Ikra. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ikra Aulia dengan NIM P3B1250039. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mata kuliah studio berbasis proyek. Ada beberapa poin yang saya kerjakan di sini sesuai schedule yang telah diberikan. Dari yang pertama, kita saya mulai saja. Yang pertama di sini ada namanya konsep penentuan lokasi. Penentuan lokasi di sini eh, kita diberi pilihan untuk mengambil lokasi mana yang cocok dan lokasi mana yang kita dapat untuk membuat bangunan rumah tinggal. Nah, di sini saya memilih lokasinya lokasinya berada di Kecamatan Kambu. Lokasinya berada di Kecamatan Kambu. Dan di konsep penentuan lokasi ini saya ada memiliki tiga alternatif. Alternatif pertama Alternatif pertama di Jalan Bumi Praja, alternatif kedua juga di Jalan Bumi Praja, dan alternatif ketiga juga sama sama dengan alternatif berikutnya. Tapi saya di sini memilih alternatif satu karena di alternatif satu ini sudah sedikit memenuhi standar atau memang memenuhi standar. Yang pertama dengan lahannya yang cocok dan yang kedua dia sudah memiliki titik lampu dan memiliki dua jalan utama. Ada dan juga kriterianya pas sesuai dengan RT RW dengan luasan tapak dengan luasan dengan luasan tapak luasan tapak 3.500 cm kali 4.350 cm. Baik, lanjut saja ke yang kedua, konsep analisis tapak. Analisis tapak di sini eh, kita disuruh untuk melihat view dari tapak yang telah kita pilih. Yang ada pada gambar di sini, saya memperlihatkan tampak depan dari tapak yang saya pilih. Ini tampak depan, ini view sebelah utara, sedangkan ini tampak sebelah kiri dari tapak saya, dan juga ini view sebelah timur. Ada juga di sini tampak bagian belakang daripada tapak. Ada view barat, ada tampak kanan, dan juga tampak view arah selatan. Saya sedikit akan menjelaskan detail tentang tapak atau lokasi yang saya pilih. Lokasi yang saya pilih, yang pertama berada di Jalan Bumi Praja, Kelurahan Mukau, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Dan eh, catatannya kontur tanah rata, tanahnya agak keras, media jalan aspal, tetangga terdekat 10 kurang lebih 10 meter. Lanjut saja pada aturan tata bangunan. Pertama di sini ada input, analisis dan output. Inputnya di sini kami mengidentifikasi aturan-aturan bangunan sesuai dengan RT RW setempat. Yang pertama aturan tata lokasi antara lain KDB-nya dia 30% per 70 dengan KLB 1 jarak dinding terluar atau sempadan. Kalau analisisnya di sini dilihat dari kondisi backcastingnya dengan keterangan ukuran tapaknya dia 3,5 meter 3,5 meter kali 4
43,5 dengan lebar jalan 5 meter. Outputnya di sini ada keterangannya ukuran tapak 3.500 cm kali 4.350 cm. Ukuran yang terbangun 1.070 cm kali 1.830 cm. KLB 1 lebar jalannya 5 meter atau 500 cm. Jarak sepadan dia di sini ada 420 cm. Lanjut di sini ada konsep analisis matahari. Inputnya yaitu tujuan mengidentifikasi pergerakan matahari yang menyinari bangunan rumah tinggal. Dasar pembimbingnya orientasi bangunan, sudut datang matahari, durasi penyinaran. Di sini bisa dilihat dari analisis dari kondisi backcasting. Eh, pada waktu pukul 6.00 sampai 8.00 cuacanya sejuk. Sedangkan pada waktu 11 sampai jam 12 siang dia cuacanya sudah agak panas. Sementara cuaca yang sangat panas itu berada biasanya pada jam 12 sampai jam 2 siang. Jam 12 siang juga sampai jam setengah 6 atau 15.30 di waktu sore hari dia sudah lumayan sejuk, kayak panas sore begitu. Nah, di sini saya memiliki ide untuk mengurangi panas pada saat jam-jam tertentu seperti jam 12 sampai jam 2 siang. Nah, di sini saya masukkan di output. Yang pertama, dari bahan material bangunan yang saya akan bangun pada tapak. Saya memilih plafon PVC dan atap dan batu bata. Yang pertama saya menanam pohon agar mengurangi sedikit hawa panas atau mengurangi panas. Tanggapanku menggunakan bahan dinding yang tidak menyerap panas, menggunakan material atap yang tidak menyerap panas, dan menggunakan plafon yang tidak menyerap panas. Yang kedua, yang terakhir, saya pastinya membuat sirkulasi udara agar cuaca sedikit terkontrol. Masuk ke konsep analisis view. Tujuan dari konsep analisis view untuk menunjukkan arah tampilan bangunan yang paling menarik dari luar ke dalam dan dari dalam ke luar. Analisisnya kondisi e-casting. Keterangannya view terbaik dari dalam keluar bangunan yaitu pada arah barat laut bangunan memberikan potensi pemandangan matahari terbenam atau sunset. Sementara sementara itu view paling cocok menjadi wajah bangunan ada pada arah timur laut yang menampilkan tampak bangunan dari arah jalanan. Untuk outputnya di sini mungkin bangunannya saya memakai warna atau cat yang warna soft. Konsepnya untuk kenyamanan dalam pengaturan interior. Lanjut ke konsep analisis angin. Konsep analisis angin di sini tujuanku mengintegrasikan data angin. Yang kedua, desain bangunan untuk meningkatkan efisien energi dan kenyamanan. Di sini ada analisis, keterangannya hembusan angin paling kuat berasal dari arah timur. Nah, dari itu saya memanfaatkan hembusan angin paling kuat dengan menggunakan ventilasi, pohon, pohon, dan jendela swing. Untuk outputnya sama seperti pada analisis. Di sini ada juga
konsep analisis kebisingan. Analisis kebisingan tidak bisa ditebak kapan waktu paling berisik pada lokasi tapak. Karena di sini yang sumber sumber kebisingannya dari kendaraan yang berjalan di jalanan atau aktivitas lalu lintas. Tapi di sini saya memiliki keterangan kebisingan paling kuat berasal dari arah timur laut dan barat laut, depan rumah dan samping rumah kebisingan. Karena di situ ada jalanan yang mengakibatkan kebisingan. Tapi masuk ke output, saya memiliki alternatif untuk sedikit meredakan kebisingan tersebut. Yang pertama, saya memakai pohon pada bagian tapak, dan di bagian tapak juga sudah memiliki pohon. Yang kedua, memakai pagar, pagar tembok atau batu. Dan yang ketiga, pada kaca, saya memakai material yang memiliki peredam suara. Masuk ke hubungan ruang matris. Di sini saya membedakan ada 3 warna. Yang pertama warna merah dengan keterangan erat, warna kuning dengan keterangan kurang erat, dan warna hijau dengan keterangan tidak erat. Rekap ruangannya di dalam dana yang saya akan buat nanti, saya memiliki 16 ruangan dengan tujuan untuk mendapatkan ruangan-ruangan erat, kurang erat, dan tidak erat. Nah, di sini langsung saya masuk saja ke ruangan-ruangannya dan hubungan-hubungan ruangnya. Di sini ada beberapa sifat yang public, semi-public, privat, dan service. Hubungannya dari yang pertama atau ruangan paling depan antara teras dan ruang tamu. Dia memiliki hubungan ruwet yang sangat erat karena dia hanya tidak memiliki batasan ruangan, dan juga garasi dan ruang tamu. Sama halnya seperti teras dan garasi, ruang tamu juga di sini memiliki hubungan yang erat. Untuk ruang tamu dan ruang keluarga, di sini dia kurang erat dikarenakan ruang tamu juga sebenarnya termasuk pada sifatnya semi public. Beda sama ruang tamu, dia memiliki sifat publik. Jadi di sini saya memakai warna hijau dengan keterangan kurang erat. Ada juga bagian-bagiannya seperti ruang makan dan ruang tidur utama. Di sini jelas tidak erat karena yang pertama ruang ruang tidur itu memiliki sifat privat, sedangkan ruang makan dia memiliki sifat semi public. Dan juga di sini ada yang namanya sifat ruangan servis, yaitu ruang mencuci, melipat, dapur bersih, dan dapur kotor. Lanjut, lanjut ke organisasi ruang. Di sini organisasi ruang, sebelum kita membuat denah, di sini saya terlebih dahulu membuat organisasi ruang atau bentuk kaku dari denah, denah yang akan saya bangun. Denah yang saya bangun, saya yang seperti ada pada di layar, teras berada di depan, garasi, ruang tamu. Di sini juga saya menampilkan sifat-sifatnya, sifat-sifat ruangan seperti public, semi-public, private maupun service. Masuk ke diagram Babel. Diagram Babel di sini sedikit membantu sedikit membantu penyempurnaan dari organisasi ruang. Di sini sudah terlihat, namun hanya memakai Babel-Babel untuk membuat gambaran atau dena yang akan saya buat nanti. Di sini ada diagram Babel. Seperti di sini. Dibagi juga ada 4 sifat, public, semi-public, private, dan service. Masuk pada bagian side plan.
Masuk pada bagian denah dulu, Pak. Nah, di sini saya ada membuat denah. Denahnya seperti ini. Denahnya seperti ini dengan ukuran 1800 atau 18 meter kali 10 meter. Sini masuk pada bagian bobland. Nah, bobland sendiri di sini saya membuatnya menggunakan Google Earth atau menggunakan Maps. Di sini menggunakan Maps lalu diperlihatkan eh, lokasi lokasi untuk lokasi pada tapak dengan tetangga-tetangganya, jalanannya maupun vegetasi-vegetasi yang kelihatan pada Maps. Ah, di sini mungkin kurang lebih seperti ini yang saya gambar, yang sesuai pada tapak. Dan juga di sini ada side plan. Side plan juga sebenarnya di sini hampir sama dengan bow plan, cuman cuman ada beberapa yang berbeda. Di sini side plan dia menggunakan vegetasi maupun sirkulasi. Se- Ada karpot, ada tanaman-tanaman yang mengelilingi mengelilingi bangunan. Dan yang paling penting di sini ada ruang masuk dan keluarnya lalu lintas atau kendaraan yang mempunyai bangunan ini. Di sini juga saya memperlihatkan lalu lintas, kondisi lalu lintas masuk pada bagian sirkulasi. Sirkulasi di sini yang saya masukkan hanya pada bagian masuknya kendaraan dan keluarnya kendaraan. Dan juga di sini saya masukkan carport dan juga di sini ada parking block untuk dasaran lantai lantai pada pada lokasi atau pada denah. Untuk vegetasinya di sini saya memasukkan tanaman-tanaman yang mengelilingi lokasi bangunan yang saya akan bangun, seperti tanaman-tanaman besar maupun tanaman-tanaman kecil yang berada di lokasi atau bangunan nanti yang akan dibuat. Langsung saja masuk pada denahnya. Mungkin denahnya kurang lebih seperti ini, dengan teras berada di depan dan garasi atau carport berada di sebelah kanan, disusul sama ruang tamu yang berada depan di tengah, hingga sampai ke belakang ruangan yaitu musola. Masuk ke tampaknya. Ini tampak depan dan tampak belakang pada denah tersebut. Tampak depannya kurang lebih seperti ini, dengan ketinggian bangunannya dari lantai utama bangunan hingga ujung atap paling atas dia kurang lebih 700 atau 7 meter. Ini untuk tampak sebelah kiri dan sebelah kanan. Dia kurang lebih seperti ini. Masuk pada potongan. Nah, pada potongan ini saya memilih garis potongan berada di tengah, dua-duanya di tengah. Untuk potongan A, saya memilih untuk memperlihatkan bangunan bangunan yang ada di depan. Untuk potongan B, saya memilih untuk memperlihatkan bangunan yang berada di sebelah kanan. Nah, detail potongannya ada di sini. Dan pada potongan itu, dia memperlihatkan detail-detail pada bangunan tersebut. Di sini saya ada dari pondasi, dilihatkan pondasinya. Pondasi menggunakan batu kali, menggunakan slope dengan ukuran 15 kali 20. Di sini pada garis merah atau arsiran yang merah ini urukan tanah atau urukan tanah kembali. Di sini memiliki batu bata untuk pada bagian atasnya
ujung pada atap ini yang dinamakan lisplang. Ada ada juga ring balok menggunakan ukuran 15 kali 20, menggunakan kanal, ada ring baja ringan. Di sini juga saya menggunakan atap spandek. Di sini ada nok atap, ada baut, karena di sini saya menggunakan atap baja ringan. Masuk pada detail atau rencana pondasi. Rencana pondasi di sini kurang lebih seperti ini. Dan rencana pondasi ini saya mengikuti dari Dena. Seluruh Dena yang terlihat selain teras, di sini teras saya tidak menggunakan detail pondasi. Mungkin kurang lebih seperti ini untuk rencana pondasi. Lanjut ke rencana slope. Nah, rencana slope di sini, rencana slope di sini, seperti bagaimana kita tahu, slope itu berada pada atas pondasi. Slope-nya di sini mengikuti arah kolom. Dimanapun arah kolom itu pasti memiliki slope di sini. Lanjut ke rencana kolom. Di sini ada ukuran kolom dengan saya memakai ukuran kolom 15 kali 15 yang ada pada gambar. Untuk kotak berwarna biru di sini, ini yang dinamakan kolom. Lanjut pada rencana balok lantai. Balok lantai di sini digunakan un- biasanya digunakan di atas maupun di atas kusen, maupun itu kusen jendela atau kusen pintu untuk menopang berat berat beton yang menimbun yang dibebani yang terbeban di atas kusen. Di sini ada balok lantai yang warna biru tua. Di sini ada rencana ringbal. Seperti yang kita tahu, ringbal juga di sini hampir sama dengan slope. Dia juga mengelilingi dinding, mengelilingi dinding. Mungkin bisa dilihat seperti ini dengan rencana ringbal. Masuk ke dengan rencana lantai. Di sini lantainya berbeda-beda. Ada lantai lantai satu, lantai dua, maupun lantai tiga, sampailah ya lantai tiga. Lantai tiga di sini ada memiliki keterangan. Saya memilih granit tile dengan ukuran 60 kali 60. Ada lantai dua pakai keramik dengan ukuran 25 kali 25. Lantai keramik di sini memiliki ukuran yang berbeda sama lantai satu karena lantai dua di sini saya menggunakannya di dalam kamar mandi, maupun di dalam laundry atau ruangan untuk mencuci pakaian pada Dena. Masuk ke Dena rencana plafon. Mungkin rencana plafonnya seperti ini untuk yang saya tekan ini mungkin sudah plafonnya dan ini rangka plafon. Dia menggunakan kayu hollow profil, kayu 6 kali 6 dengan jarak 100 cm, untuk jaraknya ke kanan 60 cm. Lanjut pada dena rencana atap. Dena rencana atap kurang lebih seperti ini.
Rencana atap kurang lebih seperti ini. Lanjut pada rencana instalasi listrik. Nah, instalasi listrik di sini ada keterangannya. Untuk simbol seperti ini yaitu titik lampu, simbol seperti ini saklar ganda, yang seperti ini stop kontak, dan yang seperti ini saklar tunggal. Ada beberapa ruangan yang saya memakai saklar ganda untuk untuk tidak ribet. Yang pertama mungkin saya menggunakannya pada dapur, dapur bersih dan dapur kotor. Di sini saya menggunakan dua saklar ganda. Yang saklar tunggal biasanya saya masukkan pada kamar, kamar anak, kamar mandi, kamar mandi ruang, kamar mandi umum, kamar anak, dan kamar buat tamu. Seperti ini mungkin eh, kurang lebihnya seperti ini untuk dana rencana instalasi yang saya buat. Masuk pada rencana air bersih. Nah, air bersih tersebut di sini sumbernya dari sumur bor, dari sumur, dari sumur yang mengalir ke wastafel, wastafel pada dapur kotor dan kamar mandi. Nah, di sini juga ada tandon untuk menampung air yang dialirkan ke kamar mandi, ke ruang cuci, maupun ke dapur kotor untuk men- mencuci perlengkapan dapur yang telah dipakai. Untuk dana rencana air kotornya, di sini air kotornya sumbernya dari kamar mandi. Nah, di sini juga saya membuat septic tank untuk pembuangan akhir pada air kotor. Air kotor sendiri di sini yang saya maksud seperti kotoran pada manusia yang mengalir menuju septic tank. Masuk ke rencana air limbah. Sebenarnya air limbah sama saja dengan air kotor. Cuman di sini saya bedakan karena air limbah di sini dia sumbernya seperti bekas 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 orang mandi, air cuci baju, maupun air cuci piring yang berada pada dapur kotor. Nah, di sini juga saya membuatkannya pembuangan seperti ini di bagian septic tank. Masuk ke detail ring balok. Detail ring balok sama seperti yang saya buat dengan ukuran 15 kali 15. Detail kolom juga sama demikian. Sebelum sebelum saya menjelaskannya lebih jauh, nah di sini untuk kolom dia memiliki empat empat besi tulangan atau besi utama untuk membuat kolom, dan dia memakai ada yang namanya besi begel yang mengelilingi empat empat besi besi tersebut. Di sini saya memakai besi ukuran 8. Nah, mungkin kurang lebih bentuknya seperti ini. Yang lingkar ini namanya begel. Mungkin tidak beda jauh sama Slough. Dia juga di sini hanya dibedakan dibedakan dia memiliki 6 6 besi tulangan. Begelnya hampir sama dan ukuran ukuran besinya juga sama-sama memakai besi 8. Untuk balok latte dia sama seperti Slough maupun
seperti kolom maupun ring bulb. Di sini saya masuk pada detail septic tank yang saya buat tadi. Nah, septic tank di sini saya memakai ukuran 150 untuk lebarnya, 150 kali 150 dengan kedalaman dengan kedalaman 2 meter atau 200 cm. Nah, yang pertama di sini ada urukan pasir dengan ketebalan 5 cm dan juga ada cor lantai. Dan ada pasangan batako untuk di setiap di setiap kayak dibuatkan dinding agar rembesan air tidak menyebar kemana-mana. Nah, di sini ada penutupnya dan ukuran pipa. Ukuran pipa yang saya gunakan pada denah tersebut menggunakan pipa 3 inci, ukuran pipa 3. Di sini ada cor penutup septic tank 10 dengan ketebalan 10 cm. Sama juga untuk yang tadi saya ini pembuangan buat air limbah. Di sini hampir sama halnya seperti septic tank. Di sini ada batu kali, ada ijuk, ada pasir uruk. Batu kali di sini dengan ketinggian atau ketebalan 30 cm, ijuk 20 cm, dan pasir uruknya 10 cm. Dengan lebar untuk menaruh batu kali tersebut 60 cm, dan lebar untuk pembuangan atau air limbah tadi 90 cm. Lanjut saja, di sini ada detail pintu atau pintu yang saya gunakan pada denah tersebut. Mungkin bisa dilihat seperti pada tampak yang saya jelaskan berikutnya. Ini untuk dinding depannya saya masukkan ke detail detail pintu. Sini ada pintu utama, pintu pintu satu atau biasa untuk pintu kamar. Di sini ada pintu dua, yaitu untuk pintu kamar mandi. Pintu dua ini untuk pintu kamar mandi. Dan pintu pertama ini untuk saya masukkan untuk kamar, kamar tidur. Kamar tidur utama maupun kamar tidur anak dan kamar tidur tamu. Jendelanya seperti ini. Untuk detail pondasinya kurang lebih seperti ini. Detail pondasinya dia memiliki ada slope. Dan kita mulai dari bawah dulu. Di sini ukurannya dengan lebar 90 cm. 90 cm. Yang paling bawah ada tanah asli yang saya pencet, bisa dilihat pada layar. Ini yang dinamakan tanah asli atau galian tanah. Seperti sama seperti halnya ketika kita menggali, mungkin masih seperti ini pada gambarannya jika di AutoCAD. Nah, di sini ada pasir uruk dan batu kosong. Pasir uruk di sini dengan ketebalan 5 cm, sedangkan batu kosong di sini ketebalannya 15 cm. Di sini ada pemasangan batu kali. Nah, untuk arsiran yang di tengah sini yang saya tekan di sini arsirannya yaitu tanah uruk. Ketika tanah uruk atau tanah yang ditimbun kembali ketika menggali. Baru sini juga ada rabat beton dan ada urukan sirtu. Nah, di sini saya memilih untuk membedakan atau turunan. Biasanya turunan ini terjadi akibat tidak ratanya
lantai, seperti halnya ruang tamu dan kamar mandi. Di situ dia ketinggian lantainya tidak sama. Jelas untuk kamar mandi kita kurangi 5 cm, 5 cm dari lantai utama. Nah, mungkin di sini ada ada keterangannya atau detail-detailnya. Ada tanah asli, lanjut ke pasir uruk. Di atas pasir uruk ada batu kosong. Di atas batu kosong ada batu kali. Dan di sampingnya ada urukan tanah kembali. Di sini ada urukan sirtu dan rabat beton. Nah, untuk pada bagian ini, untuk yang saya tekan pada layar, ini pasangan dinding transram. Dinding transram biasanya digunakan di kondisi yang agak lembab, seperti kamar mandi maupun laundry pada bangunan yang berada di dalam ruangan. Ruangan laundry yang ada di dalam bangunan. Karena di situ mengenai percikan-percikan air. Jadi tidak sama campurannya dengan dinding biasa atau dinding dinding luar seperti kamar kamar tamu. Di sini juga ada beberapa yang saya menggunakan dinding transram. Dinding transram, dinding transram saya masukkan di ruangan laundry, di kamar mandi ayah ibu, dan juga di kamar mandi untuk tamu atau kamar mandi umum pada rumah ini, pada denah tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, bila ada salah kata, saya minta maaf. Dan jika ada banyak kekurangan, saya akan belajar untuk mengetahui yang apa saja kekurangan tugas yang saya buat untuk ke depannya bisa tampil lebih baik atau menjelaskan lebih baik. Baik Pak, mungkin itu saja Pak. Eh, oke ya Ikra, bagus ya. Ya, Pak. Presentasinya bagus ya, tidak panjang lebar ya. Eh, Ya, Coba tadi konsep penentuan tapakta, ini Pak. konsep mana? Kasih besar, konsep penentuan tapak. Terus apa ini? Ada alternatif. Kalau ada Iya Pak. kalau ada alternatif namanya bukan penentuan, Oh iya Pak. namanya apa? Analisis Pak. Bukan pemilihan. Oh, pemilihan Pak. Nah, jadi namanya itu konsep pemilihan lokasi. Atau bukan lokasi sih, konsep itu kan ada alternatif tuh, coba mana alternatifnya? Ini Pak. Alternatif satu di mana? Jalan apa? Sama sama seperti alternatif pertama Pak. Semuanya di sini Jalan Bumi Praja Pak. Jalan Bumi Praja. Terus kenapa tuh ada alternatif satu, alternatif dua, alternatif tiga itu apa? Oh, di sini Pak untuk alternatif satu dia sama-sama di Jalan Bumi Praja. N- Namun untuk alternatif 2 dan 3 hampir sama dia. Tidak Pak, ternyata di alternatif 2 di sini di depan kantor perhubungan Pak. Dengan dengan kondisinya dia jalanannya menurun, jadi agak susah untuk membangun di situ Pak. Dan Oh, juga untuk alternatif tiganya sama-sama di Jalan Bumi Praja. Saya kemarin waktu survei lokasi sebenarnya di situ juga bisa dibangunkan Pak. Cuman berhubungan lokasinya kayak alat untuk menuju ke sananya masih kurang Pak. Seperti jalanannya yang rusak maupun kondisi-kondisinya masih banyak genangan-genangan air begitu Pak.
Jadi mengakibatkan saya memilih alternatif satu yang lebih cocok untuk membangun, Pak. Di jalan yang sama, tapi lokasi tapaknya berbeda. Iya, Pak. Berarti judulnya di sini coba konsep pemilihan tapak. Oh, iya, Pak. Namanya itu konsep pemilihan tapak. Oke, jadi ini namanya konsep pemilihan tapak. Oke, terus Iya, Pak. ini langsung masuk nih konsep analisis tapak. Nah, Bapak random saja nah. Iya, Pak. Terus mana denahnya tadi kita? Ini, Pak. Nah, denahnya kita itu sebenarnya kalau kita sirkulasinya itu side plan dulu ya, side plan dulu baru denah. Gitu, side plan dulu baru denah. Begitu ya? Oh, iya, Pak. Oh, Ini ya, untuk oh side ya, plan set itu. plan. Oke. Nah, sekarang, oh ya, ini sudah bagus. Nah, mana tadi Denata, Denata mana? Nah, Denata ini kan pernah Bapak kirimkan panduan dari permukiman ya. Iya, Pak. Berarti nggak masuk mungkin kita ya. Masuk, Pak. Terus yang terkait notasinya mana? Yang A, B, C, 1, 2, 3. Oh, yang di kolom itu, Pak, yang di garis di kolom, Pak. Yang notasi A, B, C, D, E, yang mendatar A. Toh? Oh, iya, Pak, iya, Pak. Saya Eh, sempat buat kemarin ini, Pak. tapi kenapa dihapus? Bukan seperti yang ini, Kak, Pak. Ya itu mana A B C D 1, 2, 3. Kenapa dari masukan? Itu penting notasi itu. Oh, iya, Pak, iya, Pak. Oke ya. Ya, Pak. Notasi pada Dena A B C terus 1. Kemarin kita sudah diskusikan ya. Iya, Pak, iya, Pak. Hmm. Terus kemarin juga ada penambahan analisis sirkulasi. Iya, Pak. Ada, Pak. Mana analisis sirkulasi ini? Ini, Pak. Tulis itu konsep pemilihan sirkulasi. Konsep pemilihan sirkulasi. Eh, ya. Iya, Pak. Terus ada keterangannya di situ, bagaimana? Oh, iya, Pak. Baik, Pak. Eh, ada keterangannya apa? Ada alternatif satu, bagaimana, bagaimana? Ya, misalnya dari dalam apa konsep sirkulasi pejalan kaki. Jadi konsep sirkulasi itu terbagi, ada konsep sirkulasi pejalan kaki, ada kendaraan, ada apa lagi, ada apa lagi, ada apa lagi, ya. Terus kemarin juga Iya, Pak. konsep vegetasinya itu diberi keterangan tuh eh, tanaman-tanamannya apa saja, tanaman pengerasannya apa saja, peneduhnya apa saja, pengarahnya tidak ada keterangan ya. Iya, Pak. Ya, ya. Jadi gini sebenarnya kalau di D3 itu eh sebenarnya eh ada pandangan bahwa mahasiswa D3 itu tidak mengerjakan konsep analisis tapak. Terus ada juga pandangan yang mengatakan perlu konsep analisis tapak. Tapi Bapak, eh, kalau Bapak sih perlu kalian mengetahui atau berupa wawasan bahwa site plan itu terbentuk dari analisis tapak. Begitu. Jadi kalau menurut Bapak perlu mahasiswa D3 mempunyai wawasan bahwa side plan itu terbentuk dari analisis tapak gitu. Alasannya karena kalau kalian sudah di dunia pekerjaan, eh, kalian kan itu tidak otomatis hanya menyusun dokumen gambar kerja atau menghitung RAB misalnya, tetapi secara tidak langsung kalian juga kadang-kadang diminta untuk mendesain sebuah
eh, sebuah bangunan gitu. Jadi Iya, Pak. eh, banyak senior-seniormu justru itu eh, banyak dia dapat proyek-proyek merancang begitu. Jadi ya kalau menurut Bapak perlu kamu mengetahui bahwa analisis tapak itu, sorry, side plan itu terbentuk dari analisis tapak. Kalau Bapak sih menganut pijakan itu, jadi perlu mahasiswa D3 membuat konsep analisis tapak. Nah, tapi konsep analisis tapaknya itu sifatnya cukup dan strategis saja gitu. Tidak se Oh, iya. tidak selengkap mahasiswa S1 gitu, ya. Iya, Pak. Juga mana side planmu juga tadi mana? Ini, Pak. Ya, side plan itu terkait notasi, keterangan juga ndak ada arah utara selatan ada ya mana? Kecil sekali arah utara selatanmu. Oh, Terus iya, Pak. eh, jalannya situ berapa arah, sirkulasinya, eh, simbol jalannya begitu. Terus sebenarnya tuh kalau sudah di Iya, set Pak. plan itu, set plan itu sifatnya sudah rekayasa. Rekayasa artinya eh, hasil-hasil dari analisis tapak semua ada di sini. Misalnya jalannya kamu perlebar, kamu rancang drainase di depan tapak, sudah ada titik-titik lampu, begitu. Jadi jadi bukan kondisi existing lagi gitu. Kita ngerti kan sih Bapak? Tapi Iya, Pak. Iya, sudah Pak. sudah berubah, sudah merancang, merancang kan tuh orientasinya masa depan gitu. Iya, Pak. Ya seperti begitu ya. Iya, Pak. Terus, nah ini juga saya nggak melihat tadi itu mau denahmu itu ada gunting-gunting kertas. Terus kamu konsep mana itu nggak ada ya? Kamu mengolah Yang ada ya? yang anu, Pak, yang diagram Babel, Pak. Bukan, ada tuh kamu gunting-gunting kertas. Kamu nggak masuk ya? Oh, saya masuk, Pak. Cuman saya bingung masukannya di CAT, Pak. Soalnya karena kemarin kita bilang, Pak, presentasinya lewat CAT, Pak. Mana nih? Coba lihat. Kenapa nggak kasih masuk? Justru itu kamu membentuk DNA dari situ. Yang gunting-guntingan kertas mana? Ada di ada di rumah, Pak. Oh, Iya, ini Pak. kan Soalnya saya. kasih masuk di sini itu penting. Oh, iya, Pak. Iya. Iya, jadikan JPEG kayak atau apa atau gimana. Oh, iya, Pak. Itu penting itu, karena itulah yang membentuk juga denahmu. Iya, Oh, Pak. masa kamu nggak masukkan? Eh, Iya, Pak. eh, analisis vegetasi. Mana analisis vegetasi? Ah, ini di mana? Ini ini vegetasi alangkah bagusnya jangan kamu comot sisa kopi-kopi paste itu simbol-simbol tanaman ya. Alangkah bagusnya pakai skala juga. Oh, iya, Pak. Ya, sehingga kita lihat ini vegetasinya raksasa-raksasa semua. Iya, Pak. Pakai skala juga. Eh, tampaknya tadi mana tampak? Sebenarnya ada pola juga sih sebenarnya. Gimana sih? Tuh, pola mana tampak? Tampakmu mana tampak? Ini, Pak. Hmm. Kasih besar. Seharusnya atau tampak itu ada istilahnya studi literatur yang kamu ikuti. Gitu. Begitu. Oh, iya, Pak. Nah, jadi ada memang studi literatur mungkin ada tiga rumah yang kamu jadikan sumber inspiratif itu nanti yang kamu ikuti apanya yang kamu ikuti misalnya jadi gini sebenarnya untuk mahasiswa D3 itu kami tuh harus ini harus bisa mahir membuat fasad membuat tampak depan gitu karena secara visual orang itu secara visual masyarakat awam itu melihat bangunan itu kali pertama pada tampak depannya visualnya gitu jadi Iya, kamu Pak. itu sebenarnya harus mampu merancang, mendesain tampak itu semenarik mungkin. Nah, salah satunya adalah dengan cara studi literatur. Kira-kira bentuk tampaknya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Gitu. Ya, jadi sebenarnya harus ada studi literatur. Kamu buat dalam bentuk konsep misalnya
Terus yang kamu mau ikuti yang mana? Apakah ininya, tampak depannya, kolomnya kayak gitu. Ya, jadi kita merancang itu tidak berselera liar gitu. Ada sumber literaturnya kita gitu. Sehingga tampakmu itu menarik gitu ya. Terus itu kan ada side plan. Mana side planmu tadi? Itu kan side planmu mana? Kan ada pagarnya tuh. Iya, Mana? Pak. Yang Nah di ini nih. depan Pak yang Kan ada pagarnya nih tuh. iya Pak. Nah, ini pagarnya ini tuh seharusnya kamu masukkan di ketika kamu apa tuh sih? Menggambar tampak dan potongan. Mana tampakmu? Nah, tampak itu sekarang ini tuh kalau kamu gambar tampak. Nah, kanan kiri pagarnya mana? Atau tampak mana tampak dulu, nak? Tampak dulu. Oh, tampak ini Pak. Hmm. Nah, tampak itu tuh kanan kirinya itu pagarnya mana? Terus ada ukurannya. Oh, iya Pak. Kan ada di itu, di yang Bapak kirim itu buku permukiman. Iya Pak ya. Standar itu coba kamu perhatikan kan maksudnya Bapak dosen itu kirim-kirim itu. Bapak kan sudah jelaskan begini begini begini. Sisa kamu terapkan di sini. Ya, jadi ada garis pagar, tuh, terus ada ukurannya. Oh iya Pak Sekarang ya. sekarang gambar tampaknya sudah seperti itu yang terbaru. Di potongan juga seperti itu, ada garis pagar, apa ada garis pagar gitu. Terus ada ukuran. Coba kamu buka buku-buku permukiman itu. Terus Iya Pak. eh skalanya coba. Nah, ini Bapak juga sudah senang kamu ada orang. Ya, jadi kalau kita menggambar tampak itu ada orang, ada detail apa? Elemen-elemen penunjang ya. Ada orang, Iya Pak. ada pohon, ya, ada mobil gitu. Terus garisnya itu garis tanahnya itu kamu pertebal gitu. Oh iya Pak. Ya, oke. Iya Heeh, Pak. heeh. Ada tadi tulisan pada dinamo 1:200 saya. Dena, 1:200 ya itu. Oh, Memang. yang ini Pak, tadi sebenarnya saya masukkan side plan Pak. Yang sebelum saya presentasi tadi Pak, saya ada sedikit perbaiki Pak. Cuman saya lihat lagi, t- ternyata lebih cocok saya masukkan Dena yang ini saja Pak. Baru saya lupa ubah amnya tadi Pak. Ya, hati-hati ya. Heeh. Oh iya Pak. Terus urukan, bukan urugan. Karena Oh iya. Matika kayaknya, Matika. Terus eh, atap baja ringan ya, atap baja ringan mana? Terlalu banyak apanya sih? Detailnya ya itu tuh. Detailnya terlalu banyak apa sih? Terlalu banyak ini loh. Apa lagi namanya ini ya? Bapak lupa. Ini yang balok balok apa nih? Yang Yang ini garis-garis ini Pak. segitiga-segitiga ini. Terlalu banyak ininya. Oh, ringnya Pak. Apakah namanya nih? Channel? Rank Pak. Bukan ini loh. Bapak kok lupa ini. Ini yang namanya nih yang apa tiang raja ini. Tiang raja ini yang Oh, balok segitiga terlalu banyak ya, terlalu banyak ya. Cukup kayaknya cuma satu ini terus sini sini gitu. Jadi jangan terlalu banyak ya. oh iya Ya. Pak. Kamu pakai baja ringan bukan kayu. Pakai baja ringan Pak. Oh, kemarin dosennya bilang apa? Kemarin Pak sempat ditanya Pak, Hah. mau pakai baja ringan atau pakai kayu? Ada, Oh, oke. jadi mungkin sepakat kemarin di kelas semua rata pakai baja ringan karena dicek juga satu-satu kebanyakan yang pakai baja ringan. Jadi bilang, oh iya mau buat saja yang kalian mau buat baja ringan atau kayu. Oh ya, oke oke. Iya Pak. Sebenarnya iya sebenarnya ndak se ini ada namanya nih apa ya namanya kalau bapak lupa ini yang segitu yang apa kayak charm lupa ya ada yang memang ininya tapi ini menurut bapak terlalu banyak terus anu lah ya terlalu banyak ini yang segitiga segitiga ini terlalu banyak Oh ya. iya Pak. Hmm.
Terus rencana fondasi, slope. Kenapa kamu memang disuruh satu-satu? Eh, kalau untuk di schedule dia Pak, ada anu Pak yang digambar kerja struktural Pak. Oh, oh. Ada substruktur, detail substruktur, sama superstruktur, sama detail superstruktur dan upper struktur Pak. Semua itu ditulis rencana sama detailnya Pak. Enggak, maksudnya Bapak, kenapa rencana pondasimu tersendiri, rencana slope tersendiri, rencana kolom tersendiri? Kenapa kok enggak gabung saja rencana rencana fondasi, rencana slope, fondasi, slope dan kolom? Kan bisa tuh. Oh ya Pak, soalnya saya kemarin kemarin kan saya terlambat buat ini Pak, jadi saya Nah, enggak apa, saya kira ada aturan baru, jangan sampai sudah aturan baru. Kan menurut saya Bapak kan bisa digambar gambar satu kali tuh rencana fondasi, slope dan kolom dalam satu gambar kan. Itu nanti diberi-beri keterangan. Tuh. iya Pak. Nah, nanti diberi keterangan. Jadi kamu gambar satu saja namanya nama rencananya rencana fondasi, slope dan kolom. Jadi tidak satu-satu. Kamu buatnya rencana slope Oh, tersendiri, rencana. Jadi digabung, digabung begitu. Jadi digabung, digabung. oh iya Pak. Ya, jadi tidak Iya tidak Pak. sendiri-sendiri. Terus setiap rencana itu tetap harus ada notasi Ikra. Oh iya Pak ya. A, B, C, 1, 2, 3 begitu ya. Iya Pak. Mm-mm. Terus eh tendonnya bukan bukan tandon, tendon. Oh iya Pak. Nah, ya sudah bagus sih sebenarnya nanti sisa di untuk kapasitasmu sebagai mahasiswa S1 sudah bagus ya. Sorry, sebagai mahasiswa D3 semester 1 sudah bagus. Nanti di semester 2 kamu lebih tingkatkan lagi ya. Iya Terus Pak. coba nanti lihat detail fondasinya mana nak. Nah, detail fondasi itu coba kasih besar nak. Nah, detail fondasi itu toh seharusnya itu ada nanti sebenarnya ada materi sebenarnya namanya ini eh, struktur konstruksi apa bangunan tahan gempa ya begitu sebenarnya jadi kemarin itu ya udah coba lihat kasih besar sedikit lagi nak. Nah itu di sebelah kanan ya sebelah kanan itu kan ada tegel ya. Iya Pak. Kasih kasih sana lagi kasih besar lagi nak. Kasih besar lagi. Nah, kasih besar lagi nak. Nah, coba kasih ya itu dah. Nah, ini tuh itu kan ya, coba ya gini gini. Ini tuh itu tanah tanah uruk, tanah uruk. Tanah uruk mana nak? Yang ini Pak. Tanah uruk. Nah, tanah uruk itu kenapa tidak rata dengan slope? Di dalam bangunan mana nak? Ya. Maksudnya apa dalam bangunan? Yang dalam bangunannya mana? Sini yang kanan atau kiri? Oh, ruang tamu. Nah, itu. Coba cocok cocok cocok. Itu tadi. Nah, ini ke itu tanah uruk kenapa tidak rata dengan slope? Tanah uruk tidak apa rata dengan slope gitu ya. Coba kamu lihat tukang-tukang kalau apa sih namanya? Merabat Pak. Ya, menguruk tanah uruk gitu. Itu rata dengan slope. Tuh? Iya Pak, iya Pak. Terus rabatmu kok tebal sekali ya? Memang apa apa?
Nah, setelah itu sudah tahu dia Iya Pak. menguruk itu rata dengan slope. Terus apa habis menguruk apa? Eh, pasir Pak biasanya Pak. Ya, pasir uruk. Tuh Iya Pak. disebar. Jadi di atas slope tuh pasir Iya, uruk. Sudah. iya Habis Pak. pasir uruk apa? Baru saya buat anu Rabat, Pak. Iya Pak. rabat lantai. Iya Pak. Rabat lantai. Tuh, Iya rabat Pak. Nah, itu tuh tanah uruk, terus pasir uruk. Tuh, itu tuh dia masuk di sini. Ini yang garis merah ini apa? Yang ini Pak. Yang garis merah ini, dinding tuh, oh, Iya plester, Pak. Iya plester. Pak. Plaster Pak. Nah, itu tuh dia terus ke situ, terus garisnya nih, garis Oh, yang ini Pak. pasir uruk, pasir uruk itu tembus garis merah itu ke teras ram ini. Oh, Kita ngerti nggak maksudnya Bapak? iya Pak. Mengerti Pak. Yang mana? Maksudnya Bukan yang pasir sebelah kanan, sebelah kiri nak, saya ini sebelah kiri. yang Nah ini itu, tuh Pak. Toh, Mungkin jadi yang pasir, jadi tanah iya, uruk, dia rata dengan slope. Toh, iya Pak. tanah uruk itu dia rata dengan slope. Nah, setelah itu di atas slope ada pasir uruk. Iya Pak. Nah, pasir uruk itu dia tembus garisnya itu dia tembus sampai di sini nak, sampai di teras ram itu. Dari sampai ujung kanan dinding ini Pak. Dinding plesteran Pak. Bukan situ. Dinding teras ram mana? Dinding teras ram sebelah kiri. Oh iya Pak. Iya. Mana? Tunjukkan. Nah, itu. Jadi Ini Pak. garisnya itu dia tembus ke situ. Nggak ngerti ya? Iya Pak. Saya kurang mengerti Pak. Tunggu dulu lah. Iya Pak. Coba kau stop screen. Oh Sudah. iya Pak. Ini kalau di saya Pak, saya tidak screen lagi Pak. Oke, tunggu dulu. Kok nggak bisa ya? Kelihatan nggak nih? Whiteboardnya. Nggak kelihatan ya? Tidak Pak. Tunggu ya. Iya Pak. Kelihatan ya? Oh iya Pak. Kelihatan? Kelihatan Pak yang ada tiga pilihan ini Pak. Hah? Ini Bapak Oh, coret-coret ini. Nggak kelihatan ya? oh tidak kelihatan Pak. Hanya Tunggu, garis tunggu, putih tunggu, Pak. tunggu, 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 tunggu. Tunggu sebentar, tunggu sebentar. Tunggu sebentar ya. Iya Pak. HTTP. Kenapa nggak bisa share ini ya?
Kok Bapak ndak ISSR? Oh, ini sudah. Tunggu, tunggu. Sudah kelihatan ya? Di sini Pak tulisannya, oh iya Pak kelihatan nih Pak. Nah, ini kan gini. Ini kan garis toh, garis dinding tadi. Toh? Iya Pak. Iya Nah, Pak. di sini ada slope. Gitu ya? Iya Pak. Nah, pokoknya dia begini toh. Pondasi begini toh. Iya Pak. Maksud dari Bapak kita kamu itu apa sih istilahnya ya? Kamu itu apa tadi? Me, apa sih namanya? Menimbun ya. Menimbun itu rata dengan slope toh? Iya Pak. Toh? Rata dengan Iya slope. Pak. Rata dengan slope. Terus nah, habis habis itu kamu apa? Pasir uruk ya? Iya Pak, pasir uruk Pak. Nah, pasir uruk itu maksudnya Bapak dia tembus sampai tadi garis merah. Begitu ya? Kau ngerti gak? Iya Pak, iya Pak. Habis itu apa? Rabat lantai. Rabat. Iya Pak. Rabat lantai. Terus habis rabat lantai, pasang lantai tuh. Ya. Iya Pak. Ah, baru Iya Pak. baru kamu garis nih dari ini. Jadi dia masuk begitu. Enggak ngerti ya? Berarti Pak, Begini, gini, gini, gini. Ini kan gimana tadi gambarmu itu? Begini, begini. Terus begini tuh. iya Pak, iya. Ah, ini pondasi tuh. Iya Nah, Pak. menimbun rata dengan slope. Terus dia ini pasir uruk dia tembus di sini. Terus rabat lantai. Tuh, habis rabat Iya lantai Pak. apa? Lantai. Iya Tuh. Pak. Nah, Iya garis Pak. garis ini. Nah, garis yang ini tidak ada ini. Oh, jadi itu garis dinding dia langsung berdiri di atasnya sini. Dia masuk itu ke dalam. Nanti di sini Mi namanya pelin lantai itu. Nah, ngerti ya? Gimana kah? Oh, mengerti Pak, mengerti. Lumayan Jadi ada gambaran dia Pak. masuk. Kamu kan tadi di dinding tuh dia begini tuh. Iya Pak, begitu tadi Pak. Nah, tapi dia masuk itu. Dia masuk sedikit ke dalam. Nah, nanti kalau sudah anu baru kamu plester dari di atasnya. Hmm. Kau ngerti gak? Iya Pak, mengerti Pak. Hmm. Coba kalau kamu mengerti bagaimana? Mana tadi gambarmu? Saya share ulang dulu Pak. Ah, Sudah sudah ada nih Pak, kelihatan Pak. ah. Belum, lagi loading kali. Ah, itu sudah. Nah, itu maksudnya Bapak sampai ke Trans Ram situ, ke Batu Merah, garisnya itu. Hmm. Sampai ke Teras Ram. Ah, begitu. Iya Pak. Ah. Terus dinding dinding merah di bawahnya itu tidak ada. Yang ini berarti Pak tidak ada di Pak. Iya. Jadi dia masuk ke dalam. Kau ngerti kah? Iya Pak, iya Pak. Ya. Semua itu nanti 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 setelah kamu pasang lantai, baru ada garis plester di atasnya. Hmm. Kau ngerti kah maksudnya Bapak? Iya Pak, mengerti Pak. Ah, begitu tuh, begitu, begini modelnya itu. Iya Pak. Toh? Iya Pak. Oke. Bisa, ngerti ya? Iya Pak, mengerti Pak. Terus yang kedua, itu batu kosong mana? Ini Pak. Mana? Batu kosong itu kayaknya bagusan tuh kamu tulis setebal batu deh. Oh, Eh, Begitu kamu tulis setebal batu. Toh? Kita kan nggak bisa menentukan berapa tingginya itu.
Oh iya Pak ya. Itu saya setebal batu. Toh? Oke. Oke ya, Bapak rasa cukup. Mudah-mudahan nanti semester 2 kita ketemu. Mudah-mudahan nanti lebih Iya Pak, iya Pak. intens kita ketemu. Ya, Iya Pak. sejauh ini menurut Bapak bagus sekali. Ya. Iya Pak. Mm. Oke, terima kasih Ikra. Presentasinya bagus sekali. Mudah-mudahan ke depannya Ikra tambah sukses. Amin Pak, ya Pak. Makasih Pak.